Giliran Rocky Gerung. Bagus tadi saudara Boni berupaya untuk mengolah beberapa imajinasi supaya bisa dihasilkan solusi itu. Dan Pak Fakhri tadi memperlihatkan kualitas orang legislator. Jadi setelah Pak Fakhri bicara itu ada standar legislator. Narasinya harus segitu. Debatnya harus tingkat paradigmatik gitu. Demikian juga sebetulnya tim sukses harus di tingkat itu. Sekarang coba saya uji secara dalam simulasi sejauh mana kita bisa meradikalisir isu HAM ini. Supaya publik bisa membayangkan sesuatu yang mungkin tidak akan dia saksikan dalam debat. Kalau misalnya saya panelis, saya bertanya pada Pak Jokowi. Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Publik ingin kalimat itu diucapkan oleh panelis. Tapi panelis nggak bisa ucapkan itu. Dia cuma disuruh bikin pertanyaan dan akan diundi. Sangat mungkin pertanyaan itu tak terundi karena memang tak dibuat. Tapi demi keadilan logika, sekarang pasti kalau saya tanyakan itu, Pak Jokowi apakah Pak Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM? Bayangkan kegugupan Pak Jokowi untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya tahu saudara-saudara bisa bantu Pak Jokowi untuk menjawab itu. Ada 3 orang di depan saya, tolong bantu beri jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Kang Maman, saudara Henry, atau Boni Hargens. Kita bikin simulasi aja. Pertanyaan itu jawabannya apa? Anda nggak bisa bilang, nggak akan ada pertanyaan itu. Mungkin aja ada. Coba, apa jawabannya kira-kira? Kalau itu nggak usah Jokowi jawab, saya aja bisa jawab. Ya? Sesuai dengan putusan dari Dewan Justru Pak Jokowi nggak mampu jawab. Saya bayangkan dia nggak mampu jawab. Saya aja jawab itu. Karena itu coba, Boni jawabnya apa? Ya, saya tanya balik kepada Anda, Bung Rocky. Apakah pernah ada pengusutan secara resmi oleh institusi TNI tentang tindakan penculikan dan penghilangan pada 1998? Saya tanya pada Anda, ada nggak naskah resminya? Saya panelis, saya hanya tanya itu. Enggak, pertanyaan saya adalah, Anda punya informasi nggak soal kasus ini? Bahwa sudah ada investigasi resmi dan nama beliau ada di dalam daftar jadi, itu. Nah sekarang kamu mau membuat kesimpulan yang macam apa? Kamu membuat kesimpulan final seperti kamu menjawab pertanyaan anak SD A, B, C, D. Rocky Gerung adalah apa? A, filsuf, B, nabi palsu, C misalnya. Atau misalnya, let's say. Itu contoh. Artinya kalau itu yang kamu mau, kalau itu yang kamu mau, saya kira kita pun akhirnya terjebak dalam kedunguan intelektual. Justru saya membongkar. Karena pertanyaan itu tidak akan pernah membutuhkan jawaban tertutup. Institusi resmi TNI sudah melakukan investigasi dan Pak Jokowi tidak akan mungkin mengatakan ya atau tidak karena proses pengadilannya belum tuntas. Yang menjadi PR sejarah adalah kapan pengadilan dituntaskan. Makanya tadi saya katakan Pak Jokowi ayo karena kepolisian sebentar. Makanya tadi saya katakan Pak Jokowi karena kepolisian sudah membentuk tim investigasi gabungan untuk kasus novel, sebaiknya juga bentuk tim investigasi gabungan untuk kasus penculikan penghilangan 1998. Dan perlu saya sampaikan juga Bang Karni, saya tidak melarang Cicak ataupun Kadal untuk menginterupsi saya, silakan. Artinya silakan, Bung Rocky mau merespons itu, terima kasih. Tidak, saya nggak menginterupsi, memang hak saya buat bicara. You yang jadi Kadal. Oke ya, saudara Kadal. Ya, ada lanjutkan. Oke, artinya pertanyaan itu yang digantung di kepala publik tidak berani saudara jawab.
Sudah dijawab. Anda ini mengajukan pertanyaan. Kalau semestinya panelis mengajukan pertanyaan kepada Jokowi. Pertanyaan seperti yang Anda kemukakan tadi. Saya katakan, kalau itu saya aja yang jawab, nggak usah Jokowi. Ya udah, jawab Jawabannya aja. yes, terlibat sesuai dengan putusan dari Dewan Kehormatan Nah Perwira. itu yang Sudah saya itu. tunggu. Ya udah. Ya Jadi, sudah, apa lagi? Oke, saya teruskan ya. Oke, jadi menurut Pak Jokowi, Pak Prabowo terlibat. Bukan Jokowi yang jawab, saya Henry Iya. Yosodiningrat yang jawab di sini. Kan sama jawaban dari tim itu. Kan masa jawaban berbeda-beda, ya bener aja loh. Kata siapa sama? Gimana logika Pak Rocky ini? Jadi- Saya tidak mengerti. Begini. Saya begini. Ini menariknya Bang Rocky. Gini ya, Saudara Boni, Bentar. Anda mau jadi berapa kali jadi kadal menginterupsi saya? Enggak, karena Anda cicak itu masalahnya. Saya harus menginterupsi. Ya udah, jangan debat begitulah. Seriously, enggak, gini Bang. Ini kan dia memaksa kita untuk mewakili seolah-olah menjadi Presiden Jokowi menjawab pertanyaannya. Enggak, Yang pertanyaannya buat saya, pertanyaan anak SD seperti yang saya tanyakan tadi. Oke, saya- Rocky Gerung adalah siapa? A. Filsuf, B. Nabi palsu, C. Tukang Ya, fitnah, D. makanya Atau orang gila saya misalnya. mau stop. Mau jawab apa? Mau stop simulasi itu. Gak pakai simulasi. Gak apa-apa Bang, kalau misalnya saya nggak perlu. misalnya gue gak boleh interupsi Bang, dan ini forum buat oposisi, let's say, ini forum oposisi, oke, jangan pakai verifikasi publik dan jangan pernah undang saya ke LC. Ini kalau saya gak boleh interupsi. Anda jawab begitu, yang saya Loh, mau stop dia. Simulasi dia. Oke. Jadi saya lanjutkan. Bang Rocky. Jadi pernah sebelum rapat di KPU, apakah nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Nah ternyata ketika rapat dan dari pihak BPN, Mas Budi Priyo Santoso itu bilang sebaiknya nggak ada debat karena itu akan menjatuhkan martabat. Nah, Gini, jadi sesungguhnya, ya kan enggak, Itulah, bukan, itu ya yang saya itu paham dia Bang Rocky. konteksnya. Saya ingin mengatakan bahwa Anda menginginkan publik sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggantung dan muncul seperti yang diinginkan Bang Fahri tadi, sebuah konsep besar tetapi lebih jujur. Tapi itulah yang sebenarnya kita bisa kritik bareng-bareng bahwa sungguhnya KPU pun mencoba untuk ini sangat formalis satu. Tapi kita berharap di debat yang pertama ini ada elaborasi yang lebih dalam persoalan-persoalan HAM ini. Jadi menurut saya sudah pasti tidak akan ada pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua bagaimana caranya justru itu nanti tim sukses inilah yang menjadikan isu-isu itu dielaborasi dan dikemukakan oleh para paslon atau capres-cawapres. Itu maksudnya. Baik. Saya kira tidak perlu pakai simulasi lagi. Anda Hak saya sekarang menerangkan itu. Ngapain saudara bicara lagi soal teknis? Tadi kita sepakat untuk bicara di tingkat paradigma itu. Ya. Karena itu tadi saya ajukan itu sebagai thought experiment. Apa namanya thought experiment? Ya di kepala kita bikin konstruksi itu tuh. Jadi nggak usah suruh dicek apa aturan KPU. Memang saya tidak di dalam rangka itu mengulas problem ini nih. Saya lanjut ya perlahan-lahan. Saudara nggak perlu jawab, saya buatkan jawabannya tuh. Juga di dalam thought experiment. Kalau Pak Jokowi menjawab, saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, ya Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's the logic. Oke ya. Tunggu. Sekarang saya balik supaya fair gitu. Begini. Pak Rocky, Dia mau ambil lagi nih gini. bagian. Saya paham, saya ada di kepala kamu. Dan saya melihat ada beberapa ruang kosong di situ. Jadi kamu mau bertanya kepada Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo ini pelanggar HAM atau tidak? Itu sebuah pertanyaan tertutup. Sementara fakta ini, kita harus lihat ada fakta hukum, ada fakta politik. Secara hukum Pak Prabowo tidak ada satupun keputusan hukum yang bersifat berkekuatan hukum tetap menyatakan Prabowo Subianto sebagai pelanggar hak asasi manusia. Belum. Tetapi bahwa ada sebuah peristiwa penculikan dan penghilangan dan di sana ada investigasi resmi oleh institusi TNI ketika itu, termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono ikut menandatangani soal pemberhentian Pak Prabowo pada saat itu. Dan kemudian ada upaya penyelidikan, dibentuk tim pencari fakta. Dan proses peradilannya belum jalan karena
mentok di tim pencari fakta dan tidak jelas proses ujung kasus ini. Makanya saya bilang kita butuh dorongan lagi supaya pemerintahan ini juga bisa membentuk tim investigasi gabungan yang baru supaya ini tuntas. Jadi jangan Anda menyeret Pak Jokowi pada perdebatan kusir si A pelanggar HAM atau bukan. Kamu membawa kita ke langit tetapi kamu sendiri merayap di tanah gitu. Buat saya tidak masuk akal. What's the point? Saya kira cukup. Dia lagi. Ya. Barusan saudara batalkan prinsip saudara sendiri. Dari awal saudara bilang Prabowo terlibat HAM itu. Sekarang saudara ragu akhirnya kan. Udah. Kamu, Rocky, saya tidak sedang bermain kata-kata seperti kamu. Saya sedang bicara kebenaran. Ya, Anda ini kan orang yang cantik menari di dalam alunan musik. Sampai musik berhenti pun Anda masih menari. Jadi saya ingin bicara soal fakta. Karena ketika kita mengatakan si A terlibat, itu kita bicara secara hukum. Harus diingat itu. Dan meskipun itu perdebatan politik, tetap fakta hukum yang menjadi acuannya. Karena berat tuduhan itu. Makanya saya bilang tadi, tuntaskan kasus penculikan penghilangan dengan membentuk tim investigasi gabungan. Seperti yang dilakukan oleh Polri dalam kasus novel tanggal 8 Januari kemarin. Sampai di sini masuk nggak ke ruang kepala saya? Nggak ada karena kosong semua Ya, yang karena diucapkan. kamu kosong, that's the problem. You tidak mungkin masuk karena kamu tidak melihat pintu masuknya. Lanjut ya. Udah. Gak apa, silakan. Nggak ada cukup. Nggak kalau Saya balik pada prinsip tadi. Kita lagi bermain di dalam kepala pikiran. Poin berikutnya tuh. Kalau misalnya pertanyaan itu diajukan pada Prabowo. Tadi saya bertanya pada Pak Jokowi, sekarang saya fair sebagai panelis saya bertanya pada Pak Prabowo. Saudara Prabowo Subianto, apakah Anda terlibat di dalam pelanggaran HAM di 1998? Yang mesti jawab siapa? Saudara nggak perlu jawab. Saya tanya pada tim. Enggak, Anda ini sudah Prabowo. menyimpang dari konteks. Udah, karena itu. Nanti dulu. Saya mau fair. Tema saya kita nggak- malam saya ini tidak adalah menjebak kaitan saudara. dengan penegakan Dia juga saya hukum tanya kok. dan Bagaimana? HAM. Sebelum, jadi kalau Anda ini sudah berhandai-handai semua, seandainya, sementara KPU sudah membuat ketentuan Ya, yang Anda itu andai-andaikan urusan ini KPU, nggak saya nggak masuk peduli. dalam perdebatan. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja, hanya ingin cari panggung Anda ini saya lihat. Dan sebelumnya saya nggak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung, selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya untuk debat, apalagi diskusi dengan orang macam ini. Cukup Bang Karni. Ini dia mau jawab, yuk halangi coba. Oh, ini Daniel mau jawab. Rocky punya Ngapain yuk? punya simulasi lain nggak Om Rocky? Punya simulasi lain nggak? Punya masih banyak, tenang. Ya, geser aja simulasi, Iya. jangan yang ini. Menjawab pelanggaran Saya cicil. Kalau bisa ada simulasi lain Bang Rocky. Oke, jadi bagaimana yuk mau akal sehat dengan Karena gini, soal saya bantu jawab ya Bung Rocky ya. Karena ini Oke. nggak akan fair kita bahas di Iya, forum kecil. saya fair. Jadi Dua-duanya saya gini, tanya. presidennya Mbak Habibie lewat, Gus Dur lewat, Ibu Mega juga lewat. Di zaman Ibu Mega memilih Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Lalu Pak SBY 10 tahun lewat, Pak Jokowi juga lewat nampaknya gitu. Jadi nggak fair isu ini sebetulnya kita angkat karena semua sudah bukan menjadi masalah hukum, tapi menjadi masalah politik. Nah kalau jawabannya masalah politik, saya kira baru berdebat kita setelah Pilpres. Baru ya kita melihat apakah presiden baru punya determinasi untuk menghilangkan beban sejarah bangsa ini, tidak saja beban dari tahun 90-an, bahkan di masa-masa yang lalu kalau kita masih punya beban sejarah, ya semuanya harus kita buang. Karena itulah yang menyebabkan bangsa ini bisa terbang tinggi kalau bebannya nggak ada. Saya kira gitu Bang Karni. Jadi tolong Bung Rocky mungkin simulasi ini agak berat ini kalau kita bahas malam ini. Oke, saya permudah, saya bantu jawabnya itu ya. Kalau jawaban tadi, kalau pertanyaan tadi, apakah saudara Prabowo Subianto terlibat di dalam pelanggaran HAM 1998? Seharusnya Pak Prabowo bilang begini, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah Pak Jokowi. Karena panglima saya waktu itu adalah Pak Wiranto yang adalah sekarang anak buahnya Pak Jokowi itu. Kan gampang aja kan?
Kan yang mesti jawab siapa? Ya panglimanya. Ah, ini Prabowo bisa bilang begini, loh di dalam hierarki ada panglima tertinggi. di situ Silahkan dijawab. Di situ Pak Rocky kurang baca. Kan sudah dijelaskan oleh mereka di berbagai forum publik di media bahwa kasus itu tidak atas perintah pimpinan, tidak atas perintah pimpinan. Kalau enggak cek, tanya Agung Gumelar, tanya Karena Pak itu, Wiranto, kenapa hadirkan. Ya kenapa nggak itu loh. dituntut? Ini Ya, Saya ya, pikir ya. di Sekarang banyak- dua-dua berhenti dulu. Coba. Ya, di banyak kesempatan Pak Prabowo sudah menyebutkan beliau adalah prajurit. Prajurit yang diperintah oleh pimpinannya. Itu catatan penting dan beliau tentu sebagai prajurit terikat dalam janji dan sumpah beliau. Jadi itu catatan penting. Kemudian kedua, beliau terbuka sekali dengan proses pengadilan. Tadi disebutkan Bang Fahri, zaman Pak Habibie, kemudian zaman Gus Dur, bahkan di zaman Megawati, kemudian berpasangan dengan Ibu Megawati itu tidak pernah keluar isu-isu HAM ini. Kemudian di zaman Pak Jokowi yang kemudian 4 tahun yang lalu berjanji akan menuntaskan kasus-kasus HAM itu juga tidak diselesaikan, termasuk kasus-kasus HAM yang lain, Talang Sari, kemudian Aceh dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, dan saya mau katakan begini Bang Karni, abuse of power itu bukan hanya sekedar tentang penyalahgunaan kekuasaan, tetapi abuse of power itu juga bisa bermakna ketika kita punya kekuasaan, tidak menuntaskan sesuatu yang kita pahami yang bisa dituntaskan. Itu yang terjadi pada saat ini menurut kami. Bang Karni, saya kira dari tadi kita nggak berbeda. Dalam isu HAM ini kita tidak punya pandangan yang berbeda. Bahwa ada fakta pelanggaran HAM, bahwa negara harus tegaskan, itu yang kita bahas dari tadi. Cuman Anda kan sorot ke kasus novel. Kita juga mengapresiasi Polri ternyata sudah merespons itu. Tapi kita juga mau melihat masa lalu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita seret diskusi ini pada hal-hal yang bersifat tuduhan, ya misalnya Pak Rocky tadi suruh jawab, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Ya jelas bukan, secara hukum bukan. Siapa bilang Pak Prabowo pelanggar HAM secara hukum? Karena tidak ada peradilan HAM yang mengadili seorang Prabowo Subianto. Tetapi bahwa ada peristiwa, Berulang kali itu di tetapi bahwa ada peristiwa, bahwasannya Prabowo penculikan pelanggar dan HAM dan pilangan, sebagainya. Gitu. itu pasti ada yang bertanggung jawab. Dan institusi TNI ketika itu sudah melakukan investigasi. Dan ini sekarang kita dorong pemerintah supaya lakukan investigasi lanjutan. Misalnya sebagai komitmen di dalam debat besok. Bukan berarti ya apa ini sebuah jawaban dari Pak Jokowi, bukan. Ini sebuah komentar kita. Gitu loh. Thank you. Oke, saya tahu Pak Jokowi nggak mungkin jawab. Jangan bersesautan Iya. begitulah. Anda ngomong apa pendapat Oke, ya, Anda? saya terus ya, hak saya tuh ya. Saya ajukan itu sebagai problem. Karena dari awal Pak Jokowi itu tidak punya komitmen terhadap hak asasi manusia. Jangan potong dulu ya, saya terangkan dulu ya saudara Yosodiningrat ya. Pernah dalam forum ini saya terangkan, hari pertama di 2014, debat presiden, tim Jokowi mengatakan hak asasi manusia bukan prioritas kami. Ada di media massa. Jadi itu pretext sebetulnya untuk mengangkat Pak Wiranto. Yang juga namanya ada di dalam dokumen-dokumen internasional pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu ketika nama Pak Wiranto diucapkan ke publik, itu adalah semacam, saya nggak mau sebut kedunguan, tapi semacam ketidaksopanan presiden terhadap para pejuang hak asasi manusia. Presiden tidak sopan mengangkat Pak Wiranto. Nangkap poin saya itu. Jadi dari awal problemnya adalah atau masalahnya adalah presiden tidak tahu masalahnya. Itu soalnya tuh. Dia nggak bisa bedain, sama seperti Pak Yosodiningrat tidak bisa bedain antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan Anda tadi terangkan, ya itu atau Maman juga itu rada konyol kalau kan udah dipenuhi hak asasi manusia itu diberi listrik. Loh hak asasi manusia bukan itu. Hak asasi manusia tidak perlu dipenuhi, dilindungi. Karena hak itu melekat pada saya, pada saudara. Jadi tidak saya peroleh dari saudara. Hak asasi manusia itu dilindungi. Hak warga negara dipenuhi. Itu salah. Hak asasi manusia itu harus diberikan dulu. Dipenuhi dulu.
Diberikan oleh Setelah siapa? terpenuhi baru dilindungi. Bagaimana mau melindungi sesuatu yang belum Karena dipenuhi? itu disebut sebagai Presiden hak Jokowi asasi. sejak awal memenuhi hak-hak yang merupakan hak-hak asasi. Nah, ini dia hak dasar dari warga negara. Itu Nah, sudah dipenuhi gini ya, seperti saya inilah, uraikan sejak begini awal. nih ya. Jadi kalau Anda Sebentar, mengatakan saya- bahwa saya- itu saya pastikan dulu dilindungi ya. belum Setengah dipenuhi, menit. keliru. Pemenuhan dulu baru Anda berdua aja. dilindungi. Dari siapa? Ya, gak jelas apa ini. Buset. Saya menengahi Bang Rocky sama Ini Ah, segmen inilah ini kekacauan. tinggal 1 menit. Saya harus kasih hak asasi manusia itu. Anda atau dia. Hak asasi manusia itu Bang, saya kira dalam hal ini saya setuju dengan Anda Bung Rocky. Tuh, Hak asasi itu jangan memang bilang setuju dengan saya, bilang dia yang salah. Saya udah pasti benar tuh. hak, saya selesaiin dulu. Hak asasi itu memang melekat pada diri karena sifatnya dia eksistensial, dia bisa ontologis. Jadi dia maka ada prinsip prima facie dalam penegakannya. Nah, tetapi ketika negara dengan kekuasaannya merampas hak itu terjadi yang namanya violations against human rights. Nah, itu adalah pelanggaran. Nah, itu yang terjadi pada zaman Orde Baru, Soeharto 32 tahun. Itu yang terjadi dan menumpuk perkara ini sampai hari ini. Tadi itu persoalan. Thank you, Ya Bang Kari. udah. Ya Yu cuma mau bilang buat teman Yu. Baik, cukup. Ada Iya. tinggal 1 menit lagi. Oke, karena itu di situ kalau kita mau bicara tentang soal-soal konseptual tadi seperti diawali oleh Saudara Fahri, itu saudara bikin banyak kekacauan Saudara Yosodiningrat. Saya tambah lagi ya. Dan tolong Saudara Boni terangkan pada beliau nih. Dengar aja. You sebut tadi bahwa Jokowi berhasil menegakkan hak asasi manusia karena hukuman mati dilaksanakan. Karena undang-undang ormas dijalankan. Loh, di dalam traktat hak asasi manusia dunia, hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Undang-undang ormas itu melanggar hak asasi Saya manusia. menjelaskan, itu hak saya untuk menjelaskan. Dalam kalau Anda hanya baca pasal 28I, baca 28J, kemudian dalam ICCPR sudah dijelaskan bahwa hak asasi itu yang boleh dilanggar itu ada yang non-derogable right dan ada yang derogable right. Salah. Itu hak dasar, hak yang tidak boleh dikurangi, hak untuk diadili Tapi dengan sistem peradilan yang benar. Hak dalam undang-undang tentang HAM sendiri, nyawa yang ada dalam kandungan ibu, seorang bayi yang sudah derogable bernyawa, apa non-derogable? boleh digugurkan, boleh dihilangkan hak demi asasi keselamatan membunuh orang ibu. derogable apa non-derogable? Dalam keadaan ini, di dalam ICCPR dijelaskan, yang boleh dikurangi hak asasi manusia itu termasuk hukuman mati, antara lain terhadap kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa. Ini kejahatan luar biasa, internasional sudah menyatakan kejahatan narkotik dan kejahatan luar biasa. Kejahatan yang mengancam keselamatan sebuah bangsa. Jadi nggak ada alasan bahwa Anda mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Karena hukuman mati yang dijatuhkan itu sudah melalui proses peradilan yang benar. Terbuka untuk umum, dikoreksi oleh pengadilan di atasnya. Jadi Anda keliru kalau mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu adalah melanggar HAM. Salah itu. Oke, saya nggak mau jawab. Soalnya nanti di rumah, Saudara Boni terangkan pada beliau itu konsep dasar dari hak asasi manusia itu, ya. Ya udah. Bahwa itu tidak boleh diambil dengan alasan apapun nyawa manusia itu. Oke. Baik, cukup. Oke, saya masih boleh lanjut. Ya boleh 1 menit lagi deh saya tambah. 1 menit tadi apa soalnya? Oke, kalau itu saya pindah soal korupsi ya. Korupsi itu sekarang jadi semacam tontonan kelas 3 sebab yang diberitakan adalah KPK menangkap tikus di daerah itu. Sibuk motong ranting pohon, ngejar duit seperak. Akarnya nggak mau dibongkar. Itu soalnya. Zaman SBY itu menterinya ditangkapin semua itu. Akarnya di situ tuh. Kalau sekarang samar-samar. Kepala daerah yang merasa dia bakal ditangkap KPK buru-buru daftar jadi anggota Nasdem. Karena ada jaksa agung di situ. Jadi kita lihat soal-soal semacam ini yang Anda yang dipromosikan. Tapi Bupati Cianjur Nasdem ditangkap juga, Bang. Iya. Iya, jadi jangan melihat Ya, tentu satu aja. kasus seperti itu. Ya tentu aja mesti ada tukar tambah supaya nggak terlalu bagaimana yuk. Kita tahu itu soal. Jadi
sebetulnya ini ada 5 kali debat. Dan kita mesti sodorkan soal yang radikal untuk diperdebatkan sebetulnya. Kalau nggak ada di KPU ya kita jalankan di sini. Fungsi ILC kan itu kan, Pak Garbi itu gerakan arah baru ILC itu. Jadi sekali lagi saya nggak ada urusan dengan siapa ingin mendapatkan suara paling banyak, tapi saya peduli dengan cara kita untuk jujur mengucapkan apa yang menjadi kejengkelan publik, bukan disensor itu. Nah sekali lagi, ini ada kesibukan lain. Kenapa kita nggak mau debat hal-hal yang fundamental, yang paradigmatik? Karena kita tergoda untuk masuk ke pameran elektabilitas, jumlah massa yang hadir. Kayak kemarin anak-anak UI itu bikin iluni UI, terus ngundang presiden, dan nama saya, nama Fakhri segala macam itu tidak boleh masuk kampus. Berarti ada ukuran baru sekarang, masuk kampus UI harus sambil bawa boneka gitu. Kan ajaib, itu yang menyebabkan. Kenapa tadi kita seolah udahlah nggak usah ngomong itu kan KPU udah atur tuh. Jadi kita sendiri cemas untuk bicara hal yang fundamental. Padahal memilih presiden adalah menguji sampai tingkat yang paling fundamental. Konseptualnya tuh. Jadi sekali lagi saya tetap menganggap bahwa duel ini menjadi semacam kepura-puraan bila hal-hal yang konseptual tidak diterangkan oleh tim suksesnya pada calonnya. Bagaimana mungkin kalian jadi tim sukses yang tidak kompak sebagai tim kalau soal prinsip hak asasi manusia beda, bertiga nih beda semua, kan kacau tuh. Ini Rocky melakukan pencemaran nama baik. Saya tegaskan Bang, saya bukan tim sukses siapapun. Iya maksud saya. Kamu cek di KPU nama saya enggak. Memang tapi otakmu sama dengan otak tim suksesnya. Sama dengan otak kamu kan jubirnya oposisi kamu. Saya menguji dia tadi. Enggak, saya menguji dia. otak kamu otak oposisi kok. Oke. Lo mau apa lagi coba? Kita lihat. Siapa yang mau berbohong di sini?